Taktik full attack Sintayong di timnas Indonesia bikin pelatih lawan ketar-ketir sampai pingsan. Timnas Burundi sudah tiba di Jakarta, siap untuk dibantai timnas Indonesia. Hahaha. Usai tiba di Jakarta, Elkan Bagot menargetkan 2 kemenangan di timnas Indonesia versus Burundi. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Taktik full attack Sintayong di timnas Indonesia bikin pelatih lawan ketar-ketir sampai pingsan. Ya, racikan juru taktik asal Korea Selatan itu bisa membuat lawan ketar-ketir dalam menghadapinya. Ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019, Sintayong membawa sentuhan berbeda. Ex pelatih timnas Korea Selatan itu benar-benar detail dalam meramu taktik untuk timnas Indonesia. Sintayong memang dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat cerdas dan berani. Ia bahkan berani merombak penuh skuad timnas Indonesia senior yang saat ini banyak dihuni oleh pemain muda. Dirinya berhasil mengolah sumber daya pemain dengan sedemikian rupa untuk menjadikan skuad timnas Indonesia ditakuti lawan. Jika kita menarik ke belakang, mayoritas pelatih yang menangani timnas Indonesia hanya mengandalkan gaya permainan pragmatis. Namun di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia berevolusi ke level lebih tinggi. Tidak hanya membuat mencetak gol, timnas Indonesia pun menyajikan permainan indah di lapangan. Salah satu strategi yang menjadi andalan Sintayong adalah menerapkan permainan menyerang. Strategi terlihat jelas ketika timnas Indonesia bersua Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023. Pada pertandingan itu timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3 khas Sintayong. Di formasi itu Sintayong memasang Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi kanan dan kiri timnas Indonesia. Sementara Rahmat Irianto dipasang sebagai bek tengah. Dengan demikian, daya gedor skuad Garuda jauh lebih kuat. Saat build up serangan, formasi 3-4-3 tersebut kemudian berubah menjadi 3-2-5. Kedua wingback Asnawi dan Arhan naik dan kedua penyerang sayap akan sedikit merapat ke tengah mengisi half space. Hal tersebut akan membuat 5 pemain timnas Indonesia berada di setiap lini penyerangan yang membuat pemain pertahanan lawan kesulitan. Hal ini juga yang membuat timnas Indonesia memiliki banyak opsi dalam melakukan serangan dan variasi serangan. Dari tengah bola bisa diberikan ke wingback yang berada di sisi kiri maupun kanan. Kemudian penyerang sayap yang berada di half space bisa berpindah mencari tempat ruang kosong untuk menerima umpan. Prinsip pola permainan ini adalah mengisi setiap lini penyerangan dan tidak terpaku kepada satu pemain saja. Namun yang menjadi catatan tetap ada satu gelandang yang diplot untuk mengisi ruang tengah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan permainan timnas Indonesia. Dengan demikian, kedalaman lini pertahanan timnas Indonesia tidak kosong. Sehingga lini pertahanan timnas Indonesia tidak akan mudah terkena serangan balik. Dalam penerapannya, penyerangan dimulai dengan memanfaatkan sisi lebar lapangan. Wingback yang memegang bola di sisi lapangan bertugas menarik wingback lawan untuk mendekat. Hal itu akan menciptakan ruang di antara bek tengah dan bek sayap lawan. Ketika itu terjadi, penyerangan sayap timnas Indonesia siap menusuk ke kotak penalti. Dengan mengisi semua lini penyerangan, timnas Indonesia juga dapat memvariasikan serangan dengan lebih mudah. Sebab tersedia banyak pemain di setiap sisi lini penyerangan skuad Garuda. Timnas Burundi sudah tiba di Jakarta dan siap dibantai timnas Indonesia. Hahaha. Ya, tim nasional Burundi diketahui sudah tiba di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Kedatangan timnas Burundi tersebut dalam rangka FIFA Matchday menghadapi timnas Indonesia. Hal tersebut diketahui dari unggahan Twitter resmi timnas Burundi. Dalam postingannya tampak pemain pelatih dan ofisial Burundi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, timnas Burundi baru saja tiba di Jakarta. Mereka akan melakoni 2 pertandingan persahabatan melawan Indonesia, tulis cuitan akun Twitter tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, Burundi merupakan tim yang akan dihadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Maret 2023. Skuad asuhan Sintayong itu bakal menjajal kekuatan tim asal benua Afrika tersebut 2 kali. Adapun pertandingan bakal berlangsung pada 25 dan 28 Maret 2023. Laga persahabatan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam lawatannya ke Indonesia, Burundi membawa skuad terbaiknya. Sejumlah pemain dengan segudang pengalaman turut serta untuk melawan timnas Indonesia karena takut kalah. Ya, sebut saja Youssouf Ndayisimye yang merupakan bek milik klub Prancis OGC Nice. Kemudian ada juga Saido Berahino, mantan penyerang Stoke City yang saat ini membela klub Siprus Al Limassol. Di sisi lain, timnas Indonesia juga menggelar pemusatan latihan timnas di Jakarta sejak hari Senin kemarin. Sekarang diharapkan skuad Garuda bisa meladeni perlawanan timnas Burundi dalam 2 laga uji coba tersebut dan mengalahkannya. Usai tiba di Indonesia, Elkan Bagot menargetkan 2 kemenangan di timnas Indonesia versus Burundi. Ya, pemain timnas Indonesia Elkan Bagot menargetkan 2 kemenangan dalam pertandingan uji coba melawan Burundi di FIFA Matchday 25 dan 28 Maret mendatang. Bagot sudah bergabung dengan rekan-rekannya dalam pemusatan latihan jelang lawan Burundi di Stadion PT IKA Jakarta. Pemain Cheltenham Town itu mengaku senang bisa kembali bergabung dengan tim asuhan Sintayong. Harapan tentu saja memenangkan kedua pertandingan dan memperkuat koneksi sebagai tim menuju Piala Asia yang akan diikuti nanti, ujar Elkan Bagot. Soal latihan perdana bersama timnas Indonesia, Bagot mengaku berjalan dengan baik. Ya, ini adalah latihan pertama kami dengan full tim. Segalanya terlihat baik, menyenangkan, bisa berkumpul dengan teman-teman setim, ujarnya. Bagot diperkirakan akan jadi sosok yang diandalkan pelatih Sintayong dalam 2 laga uji coba kontra Burundi. Pemain berdarah Inggris itu berpeluang besar diduetkan dengan pemain naturalisasi Jordi Amat di jantung pertahanan timnas Indonesia. Ya, jika dimainkan bersamaan maka ini akan menjadi yang pertama buat Bagot dan Jordi Amat bekerja sama di jantung pertahanan sejak menit pertama. Hal ini dikarenakan Bagot absen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 lalu. Bagot dan kawan-kawan dari segi ranking FIFA berada di bawah Burundi. Tim Garuda saat ini berada di ranking 151, sedangkan Burundi menghuni ranking 141 FIFA.